Ayo kita hidup damai, ayo kita hidup rukun, sesuai dengan apa sih yang menjadi kepercayaan kita, apa sih keyakinan kita. Jadi apapun agamanya di antara kita ini, ayo kita hidup rukun dengan agama-agama yang lainnya. Toh tujuannya sama, sama-sama bertuhan. Untuk apa kita harus berebut seolah-olah agama kita adalah yang paling benar? Bukankah yang terpenting tentang hidup ini adalah bagaimana kita mampu menjaga keselarasan hidup di jagat raya ini. Kita bisa hidup bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kehidupan yang lebih luas, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dalam segala hal. Harusnya ini yang terus ditumbuhkan. Kesadaran-kesadaran tentang bahwa kita menyadari betul sesungguhnya kita semua, makhluk semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Bukankah itu jauh lebih penting? Banyak orang beragama hidupnya penuh ketakutan, Mas. Takut dengan neraka, takut salah langkah, takut dikafirkan. Nah, sehingga banyak yang takut ya jika melepaskan doktrin-doktrin daripada agama, Mas. Ya, kita ditakut kafir, takut sesat, takut jauh dari Tuhan, Mas. Nah, kenapa kok doktrin agama ini justru membuat orang tidak damai, Mas, karena saling berebut? Ya, salahnya sendiri. Kenapa harus terjebak dengan doktrin agama? Ya, padahal sederhananya itu begini. Apakah doktrin agama itu bisa dipastikan ya bahwa seolah-olah kan itu dari Tuhan begitu? Betul. Nah, kita yang harusnya berkesadaran untuk kita bisa berpikir dengan luas, untuk kita bisa menerima atau tidak menerima tentang hal-hal yang datang di dalam hidup kita, termasuk tentang doktrin-doktrin agama. Jadi kebanyakan di antara kita ini kalau sudah dibungkus agama, kalau sudah dibungkus kata-kata ini dari Tuhan, seolah-olah itu adalah hal yang sudah paten, sudah nggak bisa diganggu-gugat lagi. Bahkan kadang sudah tidak bisa katanya menggunakan akal sehat karena tentang agama, tentang Tuhan itu katanya nggak bisa dilogikakan. Padahal justru semua itu atas dasar logika. Jadi kita percaya terhadap Tuhan, ya, yaitu atas dasar logika. Biarpun sisi kehidupan kita ini ada logika dan ada non-logika. Tetapi dua-duanya ini sebagai rujukan untuk kita mampu menjalankan kehidupan ini dengan selaras atau dengan seimbang. Ya, logika dan non-logika itu harus jadi pertimbangan kita. Karena memang itu isi daripada kehidupan ini. Jadi kalau ada orang yang terjebak karena dogma, ya, ditakut-takuti tentang nanti akan masuk neraka, diiming-imingi tentang nanti masuk surga. Kalau ini dijadikan sebagai pengingat, supaya kita bisa berhati-hati dan nanti tidak masuk neraka. Kemudian ini dijadikan motivasi atau penyemangat supaya nanti kita bisa masuk surga. Maka kita akan mampu menjalani hidup ini justru dengan baik. Tetapi yang salah adalah ketika ini menjadi sebuah keharusan bahwa seolah-olah kamu harus begini maka kamu akan masuk surga. Kalau kamu begini maka kamu akan masuk neraka. Nah, ini yang menjadi klaim ini yang salah, Mas Yahya. Sehingga kita berebut. Tidak lagi kita masuk di dalam tujuan kita untuk kita mencapai atau mendapatkan hadiah surga dan tujuan kita untuk menghindari hukuman neraka ini tadi. Sehingga kita berlomba-lomba. Kan jadi penyemangat dan juga jadi pengingat. Ya, agar kita ini tidak melakukan hal-hal yang jahat, tidak melakukan hal-hal yang buruk, tidak menyakiti ya siapapun, semua yang ada di alam semesta ini. Dan yang surga juga demikian, memberikan penyemangat, motivasi untuk kita terus melakukan hal-hal baik, berbuat benar, saling menyayangi terhadap sesama. Nah, ini benar, ini bagus. Ya,
kadang motivasi itu berlebihan, Mas Wahyu. Bukan jadi motivasi lagi untuk kita sendiri. Kita berlebihan sehingga membela agama kita sendiri dan menjudge agama orang lain itu adalah salah dan gak akan masuk surga. Kebanyakan demikian, Mas Wahyu. Apa ya jatuhnya, fanatik ya terhadap. Ini karena nggak paham tujuannya. Gini loh, tujuannya kan sama. Ibaratnya kita gini aja. Ibaratnya air di sungai misalkan, ya, muaranya itu pasti kan ke laut semua, Mas. Mau lewat sungai kecil, lewat sungai besar, lewat sungai yang lurus, lewat sungai yang dangkal, lewat sungai yang dalam sekali, lewat sungai yang banyak pasir, yang banyak sampah, yang banyak bebatuan dan lain sebagainya. Tapi titik akhir tujuan daripada air sungai itu kemana? Ke laut ya. Ke laut. Nah, kalau kita bicara tentang hidup ini, sama enggak bahwa tujuannya ya kita ini mencapai, taruhlah kita kembali kepada Tuhan. Artinya tujuan kita adalah Tuhan. Mau memproses hidupnya seperti apapun, lewat jalan yang mana, menggunakan kendaraan apa, menggunakan alat yang seperti apa, tujuannya adalah sama-sama Tuhan. Salahnya di mana kira-kira? Ya, gak ada yang salah ya. Apakah kalau air di laut itu ada namanya, oh ini air sungai dari desa ini air dari desa sana, ada enggak kira-kira seperti itu? Ada. Ya sama-sama sudah air laut, hanya satu nama, betul enggak? Betul. Nah, kalau kita bicara tentang kehidupan ini, kalau sudah kembali kepada Tuhan, memangnya masih ada nama Yahya, ada nama Wahyu, ada nama-nama yang lain? Enggak ada. Saya rasa enggak ada. Semua kembali kepada sumber. Sama halnya kalau air ini, ya, kembali kepada sumber. Memangnya kalau di sumber terus kemudian ada air aqua, ada air le mineral, ada air teh, ada air jeruk, ada air kopi, ada air susu, begitu? Tidak ada. Di sumber ya air sudah. Yang bening, suci, murni, tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau. Betul enggak? Betul. Sama, hidup juga begitu. Terus kenapa? Justru hanya atas dasar berebut tentang itu, kemudian kita tidak rukun. Kita terjebak dengan klaim, dengan doktrin, seolah-olah agamakulah yang paling benar, agamamu itu salah. Kepercayaankulah yang paling benar, kepercayaanmu salah. Alatmu atau kendaraanmu itu tidak bagus, lebih bagus punyaku. Sudahlah, kita nggak perlu berebut tentang itu. Biar surga, ya, Tuhan, itu menjadi milik semua, bukan milik kita pribadi. Itu milik semua siapapun yang mau meyakini, yang mau beriman kepada Tuhannya. Selebihnya apapun prosesnya ya sudah, biar diproses masing-masing. Ya, ada orang yang masak itu menggunakan kayu bakar, ada yang menggunakan kompor pakai gas, ada yang menggunakan kompor pakai listrik, macam-macam, Mas. Tujuannya untuk apa sih? Untuk masak supaya matang, betul enggak? Betul. Caranya seperti apa ya? Monggo-monggo saja, sesuai dengan kesenangan, sesuai dengan kenyamanan masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing tentunya. Ya, ketika kita mencoba untuk menyadarkan orang-orang yang terlalu fanatik ini, Mas, kita selalu dianggap menyerang agama, katanya ya. Padahal tujuan kita baik ya, mengajak untuk saling memanusiakan manusia ya, memanusiakan agama juga, agar menjadi damai saja. Tujuannya sebenarnya itu, Mas. Ya, kita itu tidak benci dengan agama, karena kita tidak ada kepentingan. Ya, sedangkan kita bicara agama sekarang ini, di setiap negara sudah ditunggangi kepentingan-kepentingan. Baik kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kelompok, bahkan kepentingan daripada negara itu sendiri. Di dalam politik, kekuasaan, dan lain sebagainya. Ini yang kadang orang-orang di bawah seperti kita ini nggak mau belajar sadar tentang hal itu. Ya, jadi sekali lagi, apapun yang kita sampaikan ini tentu bisa dianggap benar oleh sebagian orang, bisa dianggap salah oleh sebagian orang, dan itu tidak jadi masalah. Kita hanya ingin memerangi dogma-dogma yang ujung-ujungnya tidak menumbuhkan kedamaian di dalam kita hidup di jagat raya ini.
Jadi kita itu ingin memerangi kesadarannya, bukan memerangi pelakunya. Lebih-lebih kita benci terhadap agamanya. Tidak. Kita memerangi dogma. Artinya apa? Kita ingin menyadarkan para pelaku-pelaku agama yang demi berebut itu tadi justru tidak menciptakan kedamaian, tidak menciptakan kerukunan. Kesadarannya ini loh yang ingin kita bangunkan. Terlepas dari mau sadar atau tidak, itu kembali saja. Kita hanya ingin yang mau saja. Ayo kita hidup damai, ayo kita hidup rukun, sesuai dengan apa sih yang menjadi kepercayaan kita, apa sih keyakinan kita. Jadi apapun agamanya di antara kita ini, ayo kita hidup rukun dengan agama-agama yang lainnya. Toh tujuannya sama-sama bertuhan. Untuk apa kita harus berebut seolah-olah agama kita adalah yang paling benar? Bukankah yang terpenting tentang hidup ini adalah bagaimana kita mampu menjaga keselarasan hidup di jagat raya ini? Kita bisa hidup bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kehidupan yang lebih luas, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dalam segala hal. Harusnya ini yang terus ditumbuhkan. Kesadaran-kesadaran tentang bahwa kita menyadari betul sesungguhnya kita semua, makhluk semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Bukankah itu jauh lebih penting untuk kita mewujudkan bahwa kita bertuhan, bahwa kita beriman, bahwa kita betul-betul beragama, kemudian kita wujudkan dengan kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling menyayangi, menjaga, merawat, menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Kan ini jauh lebih penting. Bukan tentang kita terjebak dengan doktrinnya, terjebak dengan dogma yang seolah-olah hanya agama kita yang benar. Agama kamu salah. Hanya cara saya yang paling baik. Cara kamu itu nggak baik. Sehingga kita ya tidak jarang mengolok-olok, menghujat, menyakiti, bahkan membunuh. Hanya demi katanya membela agama. Untuk apa membela agama? Hanya demi katanya membela Tuhan. Untuk apa Tuhan dibela gitu loh. Yang harus dibela itu adalah tentang kesadaran, tentang hidup ini. Yang harus dihormati, dihargai adalah tentang hidup ini. Tuhan nggak butuh dihargai. Tuhan nggak butuh dihormati gitu loh. Atas dasar apa kita harus menghargai dan menghormati Tuhan? Tolak ukurnya apa coba kira-kira? Kalau kita menghormati orang tua ya itu benar. Kita menghargai sesama itu benar. Nah, kalau menghormati, menghargai Tuhan, kita mau pakai tolak ukur yang mana kira-kira? Ini kan cara berpikir yang menurut saya sudah ya mungkin terlanjur terjebak dengan dogma itu tadi, Mas. Ya, Mas, benar. Tujuannya hanya itu saja ya, agar kita hidup lebih damai. Nggak ada niat kita menjelek-jelekan agama, atau buktinya tanpa kita menjelek-jelekan agama itu sudah jelek sendiri. Dari perilaku para pemuka agama, pelaku agama itu ya Mas ya. Iya, ya intinya begini. Kita tidak membenci agama karena kita juga tidak ada kepentingan di sana ya. Kita tidak memusuhi agama ataupun kita memusuhi pelaku daripada agama, biarpun pelaku itu banyak yang salah kaprah ya. Karena cara berpikir saudara-saudara kita itu kadang sedikit-dikit harus agama, dikit-dikit harus ahli agama, seolah-olah itu sebagai pegangan hidup, seolah-olah itu pondasi hidup. Padahal pondasi hidup yang sesungguhnya adalah tentang pikiran dan tentang hati kita. Itu kalau menurut saya, ya, pikiran dan hati, di mana kita mampu menyelaraskan, kita mampu mengontrol, kita mampu menyadarkan pikiran dan hati kita, supaya kita bisa hidup sesuai dengan apa yang seharusnya kita jalankan, yaitu tentang hal yang baik, hal yang benar terhadap seluruh unsur kehidupan ini. Ya, itulah yang jauh lebih penting gitu loh, dibandingkan dengan justru agama yang sedikit-sedikit dipakai pedoman, karena kenyataannya banyak. Ya, bukan agamanya yang salah, tapi kenyataannya banyak sekali pelaku agama yang justru tidak mencerminkan sifat daripada ketuhanan itu sendiri kalau kita menganggap bahwa diri kita bertuhan. Banyak orang beragama, pelaku agama yang katanya ahli agama sekalipun justru melakukan hal-hal yang justru seperti binatang, ya,
banyak contohnya sudah. Sekarang kita tinggal lihat saja di sosial media gitu loh. Jadi sekali lagi kita tidak benci terhadap agamanya, bahkan terhadap pelaku agamanya kita tidak benci, tapi kita benci terhadap kesadarannya yang tidak bisa digunakan dengan benar. Ayo kita sama-sama waras, sama-sama sehat, sama-sama menggunakan akal sehat kita dengan jujur, dengan penuh kesadaran bahwa semua ini adalah ciptaan yang maha kuasa, sesuai dengan keyakinan iman kita. Jadi kalau kita ingin menunjukkan, mewujudkan bahwa kita itu sudah beragama dengan baik, sudah bertuhan dengan benar, maka ayo kita wujudkan itu semua dengan kita bisa hidup bermanfaat untuk semua. Kita hidup damai, kita hidup rukun, kita hidup saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Saya rasa itu jauh lebih penting.